Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ihsan. Saya di sini akan menerangkan tentang bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan fisik bagian sistem respirasi. Berikut adalah video ini. Setelah saya melakukan anamnesis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Di mana ketika pemeriksaan fisik, Bapak akan merasakan agak ketidaknyamanan. Dan di mana hasil yang saya dapatkan akan saya rasakan sesuai kode etik kedokteran. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Dok. Yuk, saya ke ruang pemeriksaan, Bapak. Setelah melakukan informasi pada pasien, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum pemeriksaan fisik berlangsung, dokter diharapkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Setelah dokter melakukan cuci tangan, dokter melakukan pemeriksaan dari kepala, yaitu rambut tidak rontok, terus bagian alis tidak rontok, terus Pak buka matanya sedikit, mohon maaf, matanya dibawain, sklera tidak iterik, terus ke atas ini Pak, mukosa konjungtiva tidak anemis dan berwarna merah, septum nasi berada di tengah. Terus setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Misi Bapak, hidung saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga hidung. Rongga hidung tidak ada sekret yang keluar dan tidak ada darah dan tidak ada massa. Dan saya dapatkan tidak ada pernafasan cuping hidung. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Mukosa bibir agak kering, terus tidak terdapat sianosis. Permisi Bapak, mulutnya dibuka. Saya melakukan pemeriksaan pada rongga mulut. Mana? Rongga mulut tampak basah, tidak kering, tampak tonsil tidak membesar, faring tidak hiperemis, gigi tampak lengkap. Lakukan pemeriksaan pada bagian kepala, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Yang pertama adalah trakea. Permisi Bapak. Pada bagian trakea tidak terdapat devisasi trakea dengan batas normal. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada inspeksi pada kelenjar getah bening. Permisi Bapak. Kelenjar getah bening tidak terdapat benjolan. Dan saya akan melakukan palpasi yang pertama dari sublingual, permisi Bapak, itu submandibular, subparatrakeal, sub pada leher lainnya, dan supraklavikula. Ada yang sakit Bapak? Tidak ada Pak. Setelah melakukan pemeriksaan pada leher, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan pada dada. Yang dilakukan pertama yaitu inspeksi pada dinding dada. Agak diginin Pak, kepalanya permisi. Dinding dada, bentuk dada simetris, tidak terdapat retraksi sela iga, tidak terdapat ginekomastia. Selanjutnya saya akan melihat permukaan dinding dada. Tidak terdapat benjolan dan tidak terdapat jejas. Terus selanjutnya saya akan melakukan palpasi, menekan dada dengan bentuk S dengan seluruh jari. Permisi Bapak. Ada yang sakit Bapak? Tidak ada Dok. Setelah itu saya dapatkan tidak terdapat benjolan. Dan setelah melakukan palpasi dari Bapak, saya akan melakukan vokal fremitus. Bapak nanti untuk mengucapkan 77. Permisi Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Sudah Bapak. Saya dapatkan bentuk dada sama. Saya akan melakukan perkusi pada dinding dada menyerupai dengan pola huruf S. Permisi Bapak, dengan melakukan perkusi. Didapatkan suara sonor di kedua lapangan paru. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru dengan organ lainnya, dengan hepat di sebelah kanan dan lambung sebelah kiri. Permisi Bapak, saya akan melakukan perkusi mengikuti garis hayal multiklavikula sampai bertemunya
perubahan suara dari sonor ke redup. Didapatkan batas paru setinggi interkostal 5 dan 6 sejajar lineamid clavicularis. Dan selanjutnya saya akan menentukan peranjakan paru hepar. Bapak tarik nafas. Tarik nafas coba. Tuh, keluarkan. Saya dapatkan terdengar suara sonor ke redup. Saya akan menentukan batas paru dengan dada bagian superior ke bagian inferior. Permisi Bapak. Permisi ya Bapak. Didapatkan perubahan bunyi dari sonor ke timpani menandakan batas paru dengan lambung yaitu di interkostal 6 dan 7 sejajar linear axillaris anterior. Setelah saya melakukan perkusi, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi Bapak dengan menggunakan stetoskop. Permisi Bapak. Nah, periksa. Permisi Bapak. Bapak tarik nafas biasa saja, nafas biasa. Terdengar vesikular di kedua lapangan paru dengan tidak ada suara napas tambahan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada posterior. Seperti halnya seperti depan tadi. Yang pertama yaitu inspeksi. Di bagian dada Bapak ini, posterior ini tidak terdapat deformitas dan tidak terdapat retraksi sela iga dan tidak terdapat gambaran jejas dan tidak terdapat massa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada posterior. Seperti halnya yang tadi pemeriksaan bagian depan tadi. Nah, yang awal ini dilakukan dengan cara inspeksi terlebih dahulu. Saya dapatkan bagian dada posterior Bapak ini tidak terdapat deformitas dan tidak terdapat retraksi sela iga dan tidak terdapat kemerahan dan tidak terdapat gambaran jejas di dada Bapak ini dan tidak terdapat massa. Setelah saya melakukan inspeksi tadi, saya akan melakukan palpasi pada dinding dada Bapak. Saya akan melakukan penekanan di bagian dinding dada Bapak menyerupai dengan pola huruf S. Permisi Bapak, saya akan melakukan dengan seluruh jari. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi, menentukan bagian bawah dinding dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang pertama saya akan melakukan pada bagian sebelah kanan. Saya akan melakukan perkusi mengikuti garis mid sternalis dari bagian superior ke inferior. Permisi Bapak, saya akan melakukan perkusi ya Bapak secara terus menerus. Didapatkan suara sonor tersebut di bagian di interkostal 9 dan 10. Seperti halnya yang di kanan, saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas dinding bawah dada bawah sebelah kiri. Permisi Bapak, saya akan melakukan perkusi secara terus-menerus. Siap Pak.
Didapatkan suara sonor redup di bagian interkostal 8 dan 9. Selanjutnya yang terakhir dalam pemeriksaan respirasi ini saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan alat stetoskop. Misi Bapak, saya akan melakukan auskultasi untuk menentukan suara nafas Bapak atau suara tambahan atau tidak. Bapak tarik nafas. Dapatkan suara batas normal pada Bapak ini. Seperti itulah tata cara melakukan pemeriksaan fisik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.